kecil dari umur 5 tahun. Oh, pantas tidak diragukan ya Masih, teman-teman. ya waktu kecil mungkin suka nendangin bapaknya sama ibunya. Papa, sarapan saya mana gitu mungkin. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMP, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu bahwa Universitas Muhammadiyah Purwokerto semakin hari semakin membanggakan? Dilihat dari segi mahasiswanya yang semakin hari semakin berprestasi, baik dari bidang akademik maupun bidang non-akademik. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat suatu kesempatan untuk membahas terkait perlombaan yang sedang memanas pada kali ini, di mana perlombaan ini mengangkat tingkat nasional. Dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto menjadi salah satu mahasiswa yang sangat membanggakan di mana dapat meraih medali di tingkat nasional. Untuk itu, ayo simak baik-baik pada kesempatan kali ini. Jangan lupa teman-teman follow Instagram kemahasiswaan_UMP dan juga jangan lupa like, comment, subscribe channel kita ya. Baik, tak lama bersama kedua narasumber kita yang hebat pada pagi hari ini. Bagaimana perasaannya bisa hadir di acara seperti ini? Alhamdulillah, baik. Kalau begitu, saya ingin teman dari narasumber memperkenalkan diri kepada audiensi. Dari sebelah saya dulu. Perkenalkan, saya Amelia Amanda dari Fakultas Manajemen Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen S1. Lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Purnomo dan saya diberikan amanah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto di Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Kebetulan saya mendapatkan amanah sebagai pembina UKM olahraga, unit kegiatan mahasiswa olahraga, dan sekaligus juga di bagian minat dan bakat. Begitu Mbak Yola. sungguh hebat ya, ternyata ada kolaborasi antara pembina UKM dan juga mahasiswa yang telah meraih medali ini. Baik, pada kegiatan kali ini nih kira-kira kemarin itu memenangkan dalam lomba apa, di acara apa ya Pak? Iya, terima kasih Mbak Jola. Bahwasanya pertama rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan satu kebahagiaan untuk Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam satu event yang tentu saja mungkin jarang ya. Apalagi sebelum pandemi kan sekian lama ya. Jadi kita mengikuti adanya satu kegiatan adalah Pekan Olahraga Mahasiswa Tingkat Nasional. Adapun penyelenggaraan kemarin dilaksanakan di Sumatera Barat ya. Jauh ya? Iya, Tidak bisa naik bis ini dalam waktu 2-3 jam ya, Mbak Amel ya. Jadi Universitas Muhammadiyah Purwokerto mendapatkan satu kebahagiaan karena pada kesempatan itu mendapatkan satu kesempatan di mana mendapatkan kepercayaan dari Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Jawa Tengah untuk mengirimkan atlet terbaiknya untuk tim Jawa Tengah atau POMPROF ya, Jawa Tengah ya. Dan kebetulan kita mengirimkan ada 4 cabur. Banyak sih ya Pak. Ya, itu diantara lain apa saja Pak? Ya, jadi cabang olahraga yang kita berangkatkan di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional di Sumatera Barat adalah yang pertama adalah futsal. Futsal putri. Karena kita di POMPROF kita juara 1 ya. Mendapatkan satu kepercayaan dan luar biasa ini dapat kita raih. Kemudian yang kedua kita ada di cabang karate. Nah, di sebelah saya ini Mbak Amel ini yang membanggakan bagi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, wabil khusus juga Jawa Tengah ya. Dengan Mbak Amel ya kita bisa ikut tersenyum ya Mbak Amel ya, di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian yang ketiga adalah cabang olahraga wall climbing ya. Itu apa ya Pak? Ada panjat tebing ya. Iya. Ya, jadi kemudian yang keempat adalah kita di cabang olahraga bela diri yaitu pencaksilat. Alhamdulillah dari 4 cabur tersebut kita mendapatkan suatu anugerah. Yang pertama adalah mendapatkan medali emas di cabur untuk bela diri karate, Mbak Amel ya, kategori Komite Bergu Putri. Ya. Kemudian yang kedua adalah wall climbing atau panjat tebing. Kita meraih medali emas ya, 1 kategori putri ya. Kemudian kita mendapatkan 1 medali perak untuk pencaksilat
Pencaksilat. Iya. Itu ada kategori putra atau putri gitu? Iya, kategori kita untuk yang pencaksilat kita putra. Ya. Kemudian untuk perunggu kita memperoleh di cabur futsal putri. Nah, bayangkan kita di Universitas Muhammadiyah Purwokerto baru mengikuti, ya, belum pernah sebelumnya ya kita tim Keren saja sekali. kita baru kita proses. Iya, apalagi ini kebanyakan perempuan ya Pak. Iya, yang jadi keren seperti banget. itu. Jadi apresiasi luar biasa ini ya kepada teman-teman. Jangan salah, karena kita mayoritas di Universitas Muhammadiyah Purwokerto 70% adalah mahasiswi. Nah, termasuk ini Mbak Amel juga mewakili dari yang keputrian ya. Iya. Jadi, alhamdulillah kita memperoleh satu prestasi tersebut, ya cukup membanggakan. Adapun pelaksanaannya ya kemarin di Pomnas di Sumatera Barat itu dilaksanakan rentang waktunya sekitar 2 minggu ya di akhir bulan November sekitar tanggal kalau di rentang waktunya itu adalah sekitar tanggal 14 sampai dengan 27 November ya. Jadi kita akan menyesuaikan ya. Kemudian nah ini mungkin perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan ya. Wabil khusus mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, bahwasannya dalam satu persiapan dari kita mendapatkan satu prestasi tersebut, kita melihat ke belakang dulu, sebetulnya waktu itu ketidakpastian. Karena dari proses masa pandemi ya, sehingga ketika teman-teman berkegiatan pada waktu itu, karena kami diberikan satu amanah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk pembina UKM olahraga, ini pandemi ini apa yang akan kita lakukan? Sementara berkegiatan saja kan sangat dibatasi. Betul. Tetapi kami melalui koordinasi dengan para pembina-pembina yang lain, kemudian juga UKM olahraga beserta divisinya, ayo kita laksanakan satu persiapan-persiapan. Apa persiapan kita yang kita laksanakan? Ada kita mengikuti berbagai event yang sifatnya regional maupun nasional ya, untuk mengukur tingkat kemampuan dari mahasiswa atlet kita ya. Dengan grafik seperti itu kita pantau bersama dengan koordinasi dari masing-masing pembina ya, kemudian pelatih, coach beserta divisi, maka kita mendapatkan satu formulasi. Apa itu formulasinya? Adalah siapakah yang memiliki satu peluang untuk kita ikutkan di dalam satu ajang yang kita mulai dari Pomprov dulu. Iya. Kemarin belum ini ya, kita belum bisa memprediksi karena memang waktu itu di bulan Juni kalau tidak salah kita tidak tahu apakah ada dilaksanakan pekan olahraga mahasiswa tingkat provinsi. Masih new Ya normal. karena masih ya kondisi pandemi, kemudian juga dari pemerintah kan belum mengizinkan. Kemudian seiring dengan adanya satu kesempatan bagaimana kondisi dari pandemi sudah mulai melandai, maka kita mempersiapkan, pokoknya dengan teman-teman di atlet, kemudian dari para pengurus ya di UKM tetap berkegiatan. Dan ini juga terima kasih kepada para pelatih tentu saja ya. Iya, hebat sekali. Mendampingi, ya, terutama juga dukungan orang tua ini ya. Iya, benar. Orang tua luar biasa karena biasanya ketika saat pandemi kan apapun dilarang ya. Tetapi kita memberikan satu garansi bahwasanya Universitas Muhammadiyah Purwokerto memberikan satu keleluasaan ya Mbak Amel ya. Iya. Tidak ada larangan dari Nggak kita ya. ada, malah Ya, mendukung. mendukung. Jadi termasuk Mbak Amel mau latihan virtual misalkan kita hanya lewat Zoom aja saya bisa lihat aja di situ ya. Sedang latihan apa ya, sedang lompat-lompatan, tendang-tendangan bisa kita lihat di situ. Iya. Iya, karena instruksinya adalah kita nggak boleh ini ya, istilahnya harus jaga jarak dan jaga jarak. sebagainya. Gitu. Tapi dengan melalui satu mekanisme yang ada, kita melalui Zoom dan lain sebagainya, alhamdulillah kita pantau. Nah, jadi seperti itu awalnya. Ya, jadi kita mendapatkan satu alhamdulillah yang prestasi. Alhamdulillah ya Pak. Iya, Jadi seperti itu. saya ini jadi kepo nih Pak dari yang Bapak berikan paparkan gitu, kayaknya sibuk banget persiapannya sampai harus ini itu terus harus terbang ke sini terus latihan padat sekali. Terus saya Iya. jadi kepo nih sama Kak Amel. Iya. Gimana sih cara membagi waktu antara latihan, persiapan untuk strategi segala macam gitu sampai menang gitu. Untuk latihan dan akademiknya itu bagaimana diimbanginnya? Kalau saya punya notulensi, jadi saya nyatet antara jadwal perkuliahan sama jadwal latihan. Tapi saya lebih mementingkan ke
pendidikan, jadi lebih mengutamakan kuliah dulu. Jadi kalau misal ada jadwal latihan, di sela-sela latihan itu saya kadang mengerjakan tugas. Karena itu penting juga kan buat nilai. Terus kalau misal saya lagi dispen, teman-teman saya tuh suka nginformasiin ke saya ada tugas apa aja dari dosen yang saya nggak tahu. Mendukung sekali ya dari teman-teman ini, dan juga dosen-dosen juga berarti mensupport Kak Amel ya. Kayak misalkan Kak Amel nggak ada nih di kelas mungkin sedang latihan, tapi alhamdulillah dosen-dosen pasti sangat bangga sekali dengan Kak Amel karena dari segi prestasinya bisa diimbangin juga dengan akademiknya, tugas-tugasnya tidak terbengkalai. Lalu gimana sih ya Kak Amel dalam kegiatan di nasional ini bisa dari tahap bawah sampai provinsi ya? Provinsi terus ke nasional, itu gimana sih strateginya kok bisa sampai tingkat nasional, padahal tadi Pak Heri bilang kita juga belum bisa prediksi kira-kira menang atau enggak karena kita terkendala pandemi kemarin. Yang utama sih latihan ya, karena latihan itu kunci. Terus latihan, terus berdoa juga, terus minta restu dari orang tua gitu. Terus disiplin, kunci utama itu disiplin. Kalau misal kita udah disiplin, jadi otomatis kita tuh udah latihan strategi, latihan taktik, dan dengar arahan dari coach juga. Berarti selain pelatihnya yang hebat, ternyata ada mahasiswa yang juga mengikuti instruksinya dan baik sehingga memang berkesempatan untuk berprestasi. Dari segi banyaknya kemenangan di Universitas Bintang ini, apa sih Pak kira-kira syarat untuk mengikuti Pomnas gitu? Dibina seperti apa dulu, terus dicari anak-anak yang berbakat seperti apa dulu sampai bisa menghasilkan mahasiswa berprestasi seperti ini? Ya, baik. Saya mungkin langsung menyampaikan karena saya diberikan amanah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk memegang minat dan bakat. Maka ketika di awal mereka masuk di perguruan tinggi kita akan melalui satu sistem. Di situ ada unit kegiatan mahasiswa. Ada penalaran, ya, ada olahraga, ada bidang seni, ya. Karena saya mendapatkan di pembinaan olahraga, maka saya berusaha untuk memfokuskan bagaimana kita mencari talent ataupun juga para bakat-bakat dari calon mahasiswa kita. Caranya bagaimana? Tentu saja kita berkoordinasi, ya. Karena kita di sini ada para pelatih yang sangat berjasa kepada Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya, ini tidak boleh kita lupakan, ya. Jadi kami bersinergi. Di awal mereka masuk, tentu saja kami mengharapkan ada satu informasi yang terbaik untuk kemahasiswaan, ya. Sehingga nanti kami lebih memudahkan untuk pemetaan, ya. Kemudian juga kita tentu saja memberikan satu apresiasi karena mereka masuk juga kita berikan satu apresiasi berupa ada namanya beasiswa prestasi non akademik, ya, termasuk Mbak Amel juga kita berikan, jadi beasiswanya apa sih? Dia dibebaskan biaya kuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sudah berapa dia menghemat? Pertama, Mbak Amel tadi sudah menyampaikan, ya, bahwa dia tuh harus hormat pada orang tua. Ya kan? Hal yang mulia. Kemudian yang kedua, hormatnya yang kedua dan memberikan satu nilai manfaat adalah dia menghemat dengan biaya kuliah. Di situ. Jadi orang tuanya itu sudah senang mendapatkan medali, senang juga Amel BBSS. Iya, ada satu kemurahan, ya, kemudian keringanan dan sebagainya. Yang tentu saja ini adalah satu paripurna kalau sebagai anak yang patuh pada orang tua. Dan harapan kami juga nanti Mbak Amel selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto berkhidmat, kemudian IPK-nya juga harus baik, ya, beserta teman-teman yang lain, ya, seperti itu, baik yang lolos Pomnas maupun yang di Pomprov ataupun yang mendapatkan satu program beasiswa dari universitas. Berarti ini sekaligus informasi untuk teman-teman, ya, mungkin yang sedang mencari beasiswa juga barangkali punya minat dan bakat di bidang olahraga bisa langsung menghubungi Pak Heri, ya. Ya, insya Allah kalau misalkan memang teman-teman berminat, ya, karena itu kan kita kembali karena orientasi mereka kadang saya harus ke negeri dulu, ya kan, iya di situ. Kalau di negeri lebih bagus, mungkin seperti itu, sehingga kami tidak akan memaksa. Tapi ketika mereka berminat, maka silahkan mereka
ta'aruf dulu ya, datang ke Universitas Muhammadiyah Purwokerto, monggo silahkan lihat dulu bagaimana keadaan, bagaimana sarana, sekaligus bagaimana di dalam satu sistem pengelolaan yang ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kayak Mbak Amel dulu mungkin juga tidak mengira bisa masuk di Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya. Mungkin orientasinya dulu ke negeri dulu begitu ya. Enggak. Oh enggak. Langsung daftar Saya keliru Muhammadiyah, nih, Mas. saya sudon berarti ya. Nggak boleh sudon ya. Artinya bahwa di situ juga ada beberapa atlet memang sudah punya kemantapan. Ya, jadi karena di sini ada satu penghargaan sekaligus mengawal para atlet mahasiswa untuk meraih prestasi yang terbaik ya, prestasi akademiknya, kemudian prestasi di bidang bakat ya. Ya, karate masih tetap dia ya. Dia masih di Universitas Muhammadiyah Purwokerto masih bisa main tendang-tendangan, pukul-pukulan silakan ya. Iya, Tapi bisa. juga mereka mendapatkan satu apresiasi Iya, itu apresiasi. ya. Seperti Berarti itu. dari Kak Amel ini bisa karate sampai sejago ini tuh memang sudah dari dulu atau baru ketika sudah masuk UMP ya? Dari kecil, dari umur 5 tahun. Oh, pantas tidak diragukan ya Masih teman-teman. ya waktu kecil mungkin suka nendangin bapaknya sama ibunya. Bapak sarapan saya mana gitu mungkin. Gitu ya. Gendang-gendang Berarti, lapar mungkin iya, ya. memang latihannya rutin ya? Rutin. Rutin, dan alhamdulillah Universitas Muhammadiyah Purwokerto mewadahi tentang bakatnya Kak Amel ini disalurkan hingga menang medali tingkat nasional. Itu suatu kebanggaan. Dan kira-kira Pak, selain apresiasi dari beasiswa dan lain gitu, biasanya atlet-atlet itu kalau misalkan menang diberi apresiasi apa ya Iya. dari UMP sendiri? Jadi di samping Mbak Amel meraih prestasi terbaik Pomnas kemarin, Mbak Amel itu kan ikut tim nasional ya, Forky ya. Forky. Ya, Forky. jadi mengikuti kejuaraan internasional. Masya Allah, udah Ya, di situ. naik lagi. Jadi ini juga memberikan satu secara mental spiritualnya Mbak Amel, saya jamin tidak ada keraguan ya. Nah, bagaimana di Universitas Muhammadiyah Purwokerto? Kalau di Universitas Muhammadiyah Purwokerto kan pasti memberikan reward. Ya. Nah, itu nanti mulai satu keputusan ada SK Rektor Betul. ya. Jadi kami tidak bisa menyampaikan secara di sini ya, tetapi intinya adalah memberikan satu apresiasi kepada teman-teman mahasiswa yang berprestasi ya. Sekali lagi baik yang prestasi bidang penalaran ya, bidang kesenian dan juga bidang olahraga ya, alhamdulillah sudah disiapkan seperti itu. Ini dia lihat saya makin kesini makin kepo ya, dari Kak Amel nih banyak sekali latihan, terus ada lagi kegiatan kuliah, belum lagi tugas segala macam. Itu kan udah pasti udah pusing banget, udah capek badan. Tapi bisa sampai ke tingkat nasional gitu, kira-kira tipsnya apa sih? Masih tetap sehat, terus bisa juara, terus IPK juga bagus nih, kira-kira gimana ya tipsnya? Yang pertama itu ya pola makannya harus dijaga, istirahat teratur. Terus kalau saya sebulan sebelum pertandingan itu jauhin makan makanan pedas sama menghindari es kayak gitu. Itu dihindari biar apa ya? Apakah ada dampaknya atau gimana? Kalau buat saya itu kalau makan pedas, kalau latihan itu kayak sesek gitu. Jadi biar latihannya maksimal, buat perform maksimal, jadi saya menghindari makan pedas sama es batu. Berarti itu salah satu tips biar jadi juara nasional, teman-teman. Nah, Kak Amel, dari kegiatan Pomnas kemarin berarti Kak Amel itu terbang ke Sumatera Barat ya? Sumatera Barat, Itu Padang. bisa nggak sih diceritain kegiatannya gimana aja? Kan selain pertandingan pasti ada break time gitu Break dengan time. teman-teman di seluruh Indonesia, itu gimana aja sih pengalamannya? Kalau break time itu saya sebenarnya kebanyakannya tidur ya, Oh, rebahan gitu. Terus ngelihat di YouTube permainan musuh-musuh saya gimana. Jadi nanti kalau waktu misal ketemu, saya jadi tahu taktik dia, cara main dia kayak gimana gitu. Terus biasanya kalau break time itu atlet-atlet kumpul jadi satu, terus kayak main game gitu, buat refresh otak juga, biar nggak terlalu tegang. Terus apa sih kesan-pesan dari Kak Amel ini yang buat Kak Amel tuh termotivasi banget untuk melanjutkan karate sampai ke tingkat nasional ini? Motivasi itu orang tua sih, ngebanggain orang tua, karena menurut saya cuman ini satu-satunya prestasi yang bisa saya banggakan kan gitu. Terus dari karate ini juga banyak manfaatnya. Salah satunya yaitu dapat beasiswa, relasi, pengalaman, terus ada ada duitnya juga kan. Iya. Itu kan paling utama. Iya,
Dari Kak Amel sendiri, kendala terberat apa sih selama mengikuti Pomnas selama ini? Kendala waktu Pomnas kemarin itu selama TC itu saya sempat sakit kan. Jadi sakit yang tiap hari mimisan kayak gitu. Jadi pas latihan itu kayak aduh pikirannya udah negatif banget, pengen pulang gitu kan. Jadi latihannya nggak maksimal. Tapi saya balik mikir lagi, di sini saya udah bawa nama kampus, bawa nama provinsi, bawa nama pribadi juga. Jadi mau nggak mau harus tetap maksain latihan biar perform waktu tanding nanti jadi maksimal. Ternyata ada banyak pengorbanan di balik hal-hal baik yang diterima Kak Amel selama ini. Tapi alhamdulillah Unas Pemuda Purwokerto selalu mendukung Kak Amel dengan baik. Dan dari Pak Heri sendiri, kira-kira apa sih Pak pesan dan kesan untuk seluruh mahasiswa UMP, khususnya untuk atlet-atlet yang ada di UMP ini? Ya, jadi sederhana bagi kami bahwa yang namanya ketekunan pasti akan mereka raih sebuah kesuksesan. Betul. Maka dalam rangka menuju ke sana, kami dari Biro Kemahasiswaan dan Alumni di Universitas Muhammadiyah Purwokerto berusaha mensupport kaitannya dengan para talent yang ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Silahkan, walaupun mungkin bahasa sederhana tadi telah disampaikan sama Mbak Amel, ketika mungkin kita mencapai satu prestasi itu kan butuh perjuangan. Demikian pula di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terkait dengan bagaimana tahapan-tahapan ya, mungkin kita ada terkendala dengan waktu ya, terkendala dengan ya perkuliahan. Betul. Tapi kalau bagaimana kita sinkronkan, tentu saja nanti kita akan bagaimana untuk yang terbaik. Kemudian yang kedua misalkan sarana. Ya sarana kalau kita tidak memiliki ya bagaimana kita kolaborasi. Kemudian kita menggunakan sarana yang memungkinkan, entah bagaimana caranya. Kalau misalkan kita punya venue, alhamdulillah. Kalau tidak punya berarti bagaimana kita apakah sewa ataukah apa, ataukah punya sasana yang dimiliki oleh para, misalkan informasi dari atlet, dari para pelatih. Ya, nanti kita dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto berusaha untuk memfasilitasi. Pada intinya adalah bagaimana teman-teman di dalam berkegiatan mempersiapkan diri itu nyaman. Jadi tidak ada keraguan sebetulnya, ya. Dan kami selalu memiliki satu prinsip begini, sederhana sekali ya. Lawang anak-anak mau ingin berbuat baik dan yang terbaik, masa harus saya tolak? Masa harus saya marahi ya? Ya tentu saja kita harus melalui satu pola pendekatan ya. Nah, tentu saja upaya ini kita lakukan, biasa kami lakukan ada diskusi kecil ya sama teman-teman ya. Jadi cara-cara kami adalah ayo bagaimana kita kumpul ya. Ada kesulitan apa? Ayo kita pikirkan bersama ya. Kita cari solusi bersama. Betul, ya. Nah, tentu saja itu untuk mengarah kepada kita bagaimana untuk mewujudkan satu prestasi atau harapan kita ya. Nah, kemudian tentu saja ini adalah harus dengan melalui satu tahapan komunikasi yang ideal. Tidak ada istilah kekecewaan di belakang, diomongkan di belakang. Betul, adanya betul. bagi kami adalah ayo kita kita diskusikan bersama ya, bagaimana supaya ada satu solusi. Ya, termasuk dengan Mbak Amel pun seperti itu. Apa yang menjadi satu, karena kami sangat yakin ketika bahwa setiap mahasiswa kita berikan keleluasaan untuk berekspresi, nanti akan memberikan yang terbaik. Ya. Ya, tadi telah disampaikan, dia akan merasa bersyukur ya, berkontribusi kepada orang tua ya, kemudian kepada universitas, kemudian kepada Jawa Tengah ya, dan kepada Indonesia tentu saja di sini ya, karena kita dorong supaya mahasiswa kita adalah memberikan satu jadi sesuai tagline yang ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto adalah UMP untuk Indonesia. Ini kan sudah kami sajikan seperti itu ya, dan maaf bahasa sederhana kami ya kita sudah coba realisasikan. Dan mungkin juga nanti cabur yang lain, insya Allah kita juga dari, ya kemarin memang kita belum masuk ke Pomnas ada, ya karena kita kemarin kan ikut di dalam 10 cabur yang di pertandingan. Dari 14 itu kita mengikuti 10 ya, tapi tidak kita ikutkan di renang, petangkyu, ya kemudian juga ada cabur yang lain kayak tarung derajat karena kita kan belum memiliki sasana ya. Tapi yang lain karena kita sudah ada divisinya ya, kita ada UKM-nya sehingga kita bagaimana seluruh dari UKM yang ada itu kita maju bersama, berkembang bersama ya. Tentu saja dengan melalui satu komunikasi yang ideal.
kemudian melalui satu sistem pembinaan yang ideal ya, kemudian satu sinergi di dalam satu mungkin berbasis bagaimana apakah anggaran, sarana yang kita miliki, tentu saja itu memiliki semacam rancangan atau tahapan itu ya, jadi supaya menghindari ada semacam bahasanya kita maju bersama nih. Nah, tahapan itu di situ yang perlu kita samakan persepsinya. Berarti kalau misalkan untuk pemula itu berarti nggak apa-apa ya Pak? Boleh ikut bergabung latihan atau gitu? Kalau di Universitas Muhammadiyah Purwokerto melalui UKM yang ada, kita kan sudah punya satu wadah. Ya, satu wadah, dan juga kami selalu menyampaikan kepada teman-teman dari di UKM, ketika penerimaan mahasiswa baru sekian ribu mahasiswa, paling tidak tolong dari seluruh UKM yang ada, bagaimana fungsi Anda ya, supaya mereka itu mengumpulkan atlet, memberikan informasi kepada mereka, informasi dulu. Wadah-wadah kegiatan apa saja yang bisa mereka ikuti sesuai dengan hobi ya. Misalkan kalau Mbak Amel di sini kan berarti sudah ada UKM untuk bela diri karate. Sudah ada. Ya. Misalkan kalau Mbak Jola, tapi belum ada nih, renang belum ada. Nanti kalau kita buatkan renang atau enggak di bundaran depan ya. Iya. Jadi nanti kita berikan satu apresiasi berdasarkan skala prioritas ya. Betul. Sehingga nanti diharapkan efektif, efisien. Ya. Kita doakan karena sebentar lagi juga kita atlet cabur bulu tangkis kan kita sudah nasional nih ya. Ya, nanti kita juga mau kita upgrade ke internasional, insya Allah ya. Termasuk atlet-atlet misalkan Piala Thomas atau Uber, insya Allah seandainya mereka memang berkenan untuk melanjutkan kuliah di sini dengan program beasiswa, insya Allah kita pun terbuka. Why not? Ya, banyak sekali UMP untuk Indonesia. Betul, ya, UMP untuk Indonesia banyak sekali ulangnya teman-teman dari dikatakan oleh Pak Heri. Ternyata Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu mendukung sekali kegiatan dari teman-teman, bakat, minat, dan bahkan memfasilitasi teman-teman semua. Jadi kalau misalkan teman-teman ini ingin tergabung dalam kegiatan suatu hal, itu bisa dikomunikasikan dengan kami, terutama kalau misalkan di bidang olahraga gitu ya, bisa ke Pak Heri atau melalui UKM juga bisa. Di situ bisa komunikasi terlebih dahulu, apa sih minatnya dan di bidang apa, seperti nanti akan diberikan arahan dan solusi. Barangkali teman-teman menjadi salah satu penerus dari Kak Amel yang bisa meraih medali di tingkat nasional nih. Amin. Mungkin Kak Amel bisa diperlihatkan medalinya, bisa dipakai. Dilihatkan kepada teman-teman ya, suatu kebanggaan bisa mendapatkan medali di tingkat nasional. Alhamdulillah ya. Ya, emas itu satu barang langka yang kita dapatkan, kita raih ya oleh Mbak Amel. Iya, seperti itu. Nah, ini adalah suatu kebanggaan bagi saya sendiri juga sebagai keluarga besar mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, karena ternyata saudara saya juga melakukan karate dan juga menang di tingkat nasional gitu. Terima kasih kamu telah mengharumkan nama Universitas Muhammadiyah Purwokerto sekaligus tingkat nasional. Gitu. Nah, gimana teman-teman, seru sekali bukan berbincang-bincang dengan kedua narasumber yang hebat kita pada hari ini, dan juga teman-teman sekaligus memberikan informasi yang berharga sekali bagaimana sih terkait minat dan bakat di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan juga akan sarana dan prasarananya, fasilitasnya tentunya akan diupayakan, akan didukung selalu untuk jadi seperti Kak Amel ini. Dan Kak Amel ini perempuan yang sangat keren sekali ya. Jadi teman-teman jangan hati-hati ya, terutama cowok-cowok, karena Kak Amel ini udah juara 1, awas gitu ya. Apa Kak Amel ini udah punya pacar atau belum ya? Belum. Oh belum, jadi jangan macam-macam gitu. Sekian dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.